Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya mulai pembelajaran hari ini. Coba kalian perhatikan di bawah meja kalian, di laci, ya, di lantai barangkali ada sampah, plastik, kertas dan sebagainya diambil, dipungut ya, kemudian dibuang di tempat sampah. Dalam keadaan bersih, kalian itu sudah siap mengikuti pelajaran. Enak. Sesi kali ini yang tidak masuk siapa? Yang masih sakit? Masih. Semoga cepat sembuh ya, tidak ini. Kemudian siapa lagi? Marvel. Nobat Faras ya. Marvel kenapa ini? Biasa. Semuanya jauh kan. Chandra. Kemudian Chandra lagi. Pais. Chandra, Indah, kemudian Marvel, Faras. Kalian Ya. pada pertemuan sebelumnya kalian itu sudah saya terangkan atau mendapatkan informasi dari teks eksplanasi. Mendapatkan informasi dari teks eksplanasi berupa apa? Teks yang berjudul Hati-hati Tukang Itu. Diskusikan dengan kelompok, kemudian menjawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian kalian buka kembali halaman 112. Sudah yaitu membuat video berisi peringatan kepada teman-teman atau masyarakat umum tentang bahaya penipuan melalui SMS dan sarana pesan pendek lainnya. Beberapa yang sudah membuat itu kelompok dari Julia Citra, kemudian Sapa Cika, dan yang lain masih ditunggu di posting di media sosial. Jangan lupa mention anggota kelompoknya, kemudian mention saya. Berikutnya kalian lihat kembali halaman 114. Kegiatan 5 sekarang menyimak video bertema wirausaha muda. Kalian menyimak video sekitar 5-10 menit lah. Setelah kalian simak, ini nanti kalian menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang kalian peroleh dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ada pertanyaan? Tidak. Nanti jadi kalian itu menginjak remaja, jadi termotivasi nantinya. Nah, jadi ada misalkan kalau kalian sudah keluar dari SMP, mungkin ada pandangan, oh ya saya ingin punya penghasilan sendiri. Ya walaupun saya sedang sekolah, tapi punya penghasilan. Termotivasi dengan video tersebut. Sekarang kalian siapkan buku catatan, kemudian buku paketnya di bawah, alas tulis lainnya di bawah. Perkenalkan, tulisan ini masih info dari yang sekarang bergerak di bidang pengolahan pertanian. Saat ini produk kami merupakan olahan dari pisang, yaitu dari pisang dengan brand Balenex. Tahun 2020 bulan Desember tepatnya, waktu itu kondisinya lagi COVID sehingga kuliah online gitu. Nah di sana banyak banget waktu luang yang aku rasa bisa banget untuk
untuk lebih produktif lagi gitu. Terus kebetulan banget aku lihat bahwasanya ada potensi pisang di daerahku di Cianjur, dan itu banyak banget pisang yang busuk akhirnya nggak terjual karena permintaan pasar saat itu menurun. Nah, akhirnya aku putar otak gimana caranya biar bisa menghasilkan dan bisa menyerap ke semua pisang ini gitu. Nah, terus masalah yang kedua adalah banyak banget ibu-ibu sekitar yang tinggal sama aku karena aku di Cianjur, tangga-tangga sekitar, dia cerita bahwasanya aduh ini susah banget ya cari kerja, aduh ini susah banget punya penghasilan sekarang di COVID gitu kan. Mereka juga banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Dan emang tekad aku sendiri yang ingin memiliki usia muda, akhirnya kepikiran bikin brand Banana Chips yaitu dari bahan baku pisang, yaitu roti pisang. Kenapa kok kepikirannya gitu? Nah, yang pertama emang senang jualan dari kecil. Terus yang kedua emang waktu itu lingkungan sih, faktor lingkungan yang membentuk itu, karena banyak orang sekitar yang merasa kurang mampu. Terus juga aku merasanya ini anak muda banyak harus menyelesaikan ini. Terus juga prihatin dengan orang sekitar yang butuh pekerjaan. Jadi terpikirlah untuk membuka lapangan kerja dengan membuka usaha roti pisang. Saat ini Banana Chips memiliki 5 varian rasa, yaitu coklat, milk, green tea, strawberry, original, dan terakhir baru launching adalah rasa seblak. Untuk bahan untuk pisang sebenarnya 2 jenis, ada pisang tanduk sama kapas. Yang pertama untuk yang tadi padang pertanian gitu. Sekarang kita kan pemasarannya itu ada lampu, terus juga ada jari-jari itu yang mengganti nasi. Nah, aku pikiran sih buat kembali itu juga. Jadi aku menjadi role model anak muda supaya bersih dan kita difasilitasi untuk inkubator ekspor lewat Bunting, Korea sama Jati. Nah, di sana kita benar-benar dibina, diajarin untuk ekspor. Terus juga kita dikasih fasilitas berupa platform Alibaba untuk melakukan kenalan kepada buyer gitu ya, dan juga masih banyak lagi. Terus untuk bayangan ke depan sih harapannya ya kita ingin benar-benar sayang ke kancah internasional. Alhamdulillah sekarang kita udah punya 50 mitra seluruh Indonesia yang mereka udah tersebar ke Indonesia. Jadi untuk tahun ini insya Allah kita orientasinya untuk ekspor. Waktu sebenarnya pernah ngirim sampel juga sih ke Malaysia, tapi itu belum continue gitu. Jadi sekarang kita dengan adanya program ini juga kita ikutan, kita juga berharap semoga Banana ini bisa maju di kancah internasional gitu. Jadi penjualan Banana itu 90% online, 10%-nya offline. Nah, kenapa online? Karena memang waktu dari awal tuh banyak belajar soal dunia online gitu. Sekarang juga kita lagi ongoing ingin belajar pas retail. Nah, selain online kita jalur distribusi reseller agen distributor, kita juga masuk ke offline. Kayak sekarang sudah ada 37 toko Cianjur, yaitu kita awalnya kurasi dengan 10.000 UMKM Cianjur, terus kita masuk ke 10 UMKM terbaik, dan alhamdulillah dari 10 UMKM itu dibeli menjadi 2 UMKM terbaik untuk ada di Alfamart Cianjur. Terus juga untuk kita sendiri, kita alhamdulillah udah masuk ke toko-toko kue juga di Cianjur, dan juga udah masuk di beberapa toko oleh-oleh juga. Untuk proses pembuatan dari Banana sendiri, itu yang pertama datang pisang, terus kita kupas pisangnya. Nah, setelah dikupas itu kita taruh di ember yang ada air ya. Nah, habis itu kenapa ditaruh di air supaya getahnya hilang. Kalau ada getahnya itu biasanya jadi kuning atau coklat ke keripik hasilnya itu. Makanya dari bersih kita rendam dulu di air. Nah, setelah direndam terus ditiriskan dulu. Soalnya kalau misalnya belum tiris itu biasanya susah makannya. Ditiriskan dulu, setelah itu langsung aja diiris dan langsung aja digoreng gitu. Karena kan diiris dulu terus kalau di ember, terus kita langsung ketika udah kekumpul semua diiris, kita langsung goreng gitu. Ternyata itu dampaknya ke si keripik itu, jadi banyak yang nyatu. Kalau banyak yang nyatu jadi kayak gitu ya, si keripiknya itu bikin nggak matang, sehingga berpengaruh sama kadaluarsa produk gitu. Kalau misalnya pisang nggak matang kan itu basi ya. Nah, itu pun ternyata berpengaruh gitu. Nah, terus kita mikir lagi gimana caranya biar nggak banyak yang nempel. Akhirnya setelah pas diiris itu kita langsung aja digoreng gitu. Ini dulu. Nah, setelah digoreng, habis itu kita tiriskan, langsung dibumbuin dan alhamdulillah 6 kali rasa sekarang. Setelah dibumbuin, langsung
langsung aja di packing, tapi sebelum di packing ini kita harus make sure dulu bahwasanya keripiknya udah dingin. Kenapa kayak gitu? Soalnya kalau keripiknya masih panas terus di packing itu bikin cepat basi juga karena kan ada penguapan di dalamnya. Nah, kita harus make sure dulu bahwasanya ini udah dingin dari di packing. Terus setelah di packing langsung aja, setelah di packing dipakai sealer, langsung aja kita packing ke teman-teman di luar kota gitu, udah order. Kalau dari teman-teman sih sebenarnya karena aku jadi ambasador, itu yang pertama aku ikut kegiatan kegiatan misalnya aku ngasih materi-materi buat teman-teman di sekolah pertanian, kayak di program pertanian gue, program Tanjoma gitu ya. Terus juga selain itu aku ngisi di Magelang, gitu, ngisi di Magelang sebagai perwakilan dari yang ambasador ya program pertanian. Terus juga aku ikut kegiatan semacam jago goreng yang teman-teman gitu, di sana banyak banget relasi-relasi yang aku bisa buka bazar di sana sehingga bisa banyak penjualan juga gitu buat aku pribadi. Terus juga banyak kegiatan-kegiatan misalnya kita meeting bareng secara offline untuk membahas tentang ambasador ke depan dan tentang peran WA juga gitu. Nah, dari itu harus berperan dan berperan. Terus juga kita harus berani mencoba, mumpung masih muda gitu kan, masih banyak banget waktu, tenaga yang bisa kita keluarkan, effort gitu ya untuk membangun sesuatu hal yang menjadi mimpi kita. Masalah akhir itu biasanya dia berperan kan, ada orang yang jual dengan produk yang sama, aku dia adalah nggak usah jualan itu gitu kan, dan lain sebagainya. Makanya di sini teman-teman aku mau ngasih wejangan bahwa saya bisnis itu bisa di copy tapi rezekinya nggak bisa di paste, ilmu itu bisa di copy tapi rezekinya nggak bisa di paste. Artinya teman-teman terus berusaha, terus mencari sampai tahu zat teman-teman itu di mana. Jadi kalau saya temennya ada jualan yang produk yang sama ya nggak usah baper karena rezeki setiap orang itu berbeda dan Allah pun udah ngasih porsinya masing-masing gitu. Tugas kita adalah berusaha. Buat teman-teman petani muda, jangan malu untuk bertani karena kita tahu bahwasanya kehidupan ini sangat besar dan nggak akan mati, nggak akan ada ujung ketika manusia ada di karena petani sudah tahan. Sebelum kalian ke kelas lagi kembali, dan tadi kan kalian sudah menyimak video wirausaha muda ya. Nah, itu nanti kalian jawab pertanyaan yang ada pada buku paket halaman 114. Nah, apabila kalian menyimak dengan baik, pasti dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 bisa dijawab dengan tepat. Jelas ya? Sekarang silakan kembali ke kelas, nanti surat kerjakan. Setelah kamu menonton nomor 1 siapa nama toko dan apa jenis usaha yang digelutinya? Jawabannya? Namanya siapa? Tadi namanya? Ya. Ya, Nurul Ihsani ya. Ya, kemudian apa usaha jenis usaha yang digelutinya apa? Berapa? Bainana. Ya, Bainana Cheese. Oke, baik. Sekarang nomor 2. Coba. Nomor 2. Karakter atau sikap yang menurut kalian dapat ditiru dari tokoh tersebut apa? Pantang menyerah. Hah? Apa coba di? Karakter atau sikap apa yang menurut kalian dapat ditiru dari tokoh tersebut? Ya, karakternya bagaimana? Yang ditiru? Pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Betul. Ya, tepuk tangan nanti ya. Pantang menyerah. Kemudian Kreatif. bekerja keras. Usaha muda itu harus bagaimana? Iya, pantang menyerah. Kemudian